Bagaimana cara menghidupkan kompor ini tanpa memakai karet klep, tapi kompor ini bisa nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ade Abdullah Channel. Dan kebetulan pada sore hari ini saya akan membuatkan tutorial, yaitu ini sahabatku, kompor gas atau LPG dengan tidak menggunakan karet tetapi bisa nyala. Maksudnya tidak menggunakan klep-klep ini tapi bisa menyala. Bagaimana tutorialnya sahabatku? Yuk saksikan terus bagaimana caranya untuk menghidupkan gas atau kompor ini tetapi tidak memakai yaitu karet ini nih sahabatku. Yuk simak cara pembuatannya biar lebih jelas. Pertama-tama yang siapkan adalah senda jepit, gunting, spidol, koin, pisau sahabatku, dan ini untuk pengukurannya. Nih sahabatku semua, ini adalah koin untuk lingkaran sahabatku. Seperti ini pembuatannya. Buatlah serapih mungkin, buatlah sehemat mungkin. Seperti ini pembuatannya. Nih saya tadi sudah membuatkan bulat. Lebih baik dipotong saja dulu sahabat. Buatlah serapi mungkin sahabatku seperti ini. Ini adalah tutorial terutama buat ibu-ibu sahabatku semua, ibu-ibu dapur. Apabila ada trouble di dapur, apabila ada kejanggalan yang mengakibatkan fatal, terutama dari gas, kita bisa kalin dulu sebelum, ibaratnya karet ini gak ada serep sama sekali, gak ada serep. Kita bisa menggunakan ini dengan bahan seadanya yang berada di rumah kita lah, yaitu menggunakan bekas senda jepit sahabatku, bekas senda jepit yang sudah tidak terpakai. Ini penampakannya. Kenapa saya tadi bawa koin? Ini koin kan hampir seukuran lubang ini nih sahabat, lubang ini, cuman kalau dirapihin bisa masuk lah sahabat nih. Lalu kita ambil buat pengukur, buatlah sekitar 6 mili sahabat nih, kurang lebih ukurannya segini sahabat. Jadi untuk membuangnya hanya sedikit. Kalau ukuran bisa dikira-kira aja saja, yang penting kita membuatnya rapih, membuatnya lebih kreatif seperti ini. Hati-hati kena tangan sahabat. Nih, buatlah serapih mungkin sahabat biar tidak ada kebocoran yang mengakibatkan kejadian yang tidak terduga. Kurang lebih 5 atau 6 mili sahabat untuk membuat atau mengakali supaya gas tidak bocor. Regulator bagus, tapi terkadang seringkali ada kebocoran dari gasnya. Maaf ya. Nih sahabatku, ini sudah jadi kurang lebih kira-kira 6 milian lah, 6 milian, kurang lebih 6 mili. Buatlah serapih mungkin, buatlah sebagus mungkin agar hasilnya bagus dan sempurna. Nih sahabat, ini saya masukkan di sini. Maaf belum rapi sahabatku,
kawan-kawanku belum rapi nih. Ini tutorial hanya sesederhana mungkin, tapi manfaatnya sangat bermanfaat kawanku. Mungkin di luar sana banyak yang masih kebingungan, yaitu tiba-tiba gas bocor, tiba-tiba gas ada mendecis, ada dengung. Ini solusinya. Ini solusinya supaya gas tidak bocor. Bagaimana untuk kelanjutannya? Ini jangka panjang atau jangka pendek? Kalau bisa membuat serapih mungkin untuk ini, meskipun tanpa pakai karet sahabat, ini bisa kepake lama. Ini bisa pakai lama. Kalau hanya asal-asalan membuatnya, yang penting bisa untuk dipakai saat ini, bisa-bisa saja. Cuman keawetannya tidak terjamin. Apalagi kalau ada bahan yang lebih bagus, bahan yang lebih tebal lagi, bukan lebih tebal, lebih ketat untuk bahannya, itu alangkah lebih bagusnya. Ini saya membuatkan tutorial untuk yang mendesak, ibaratnya enggak punya sirup ini sahabatku. Nih sahabatku, ini di sini akan saya lubangin, dan menuruti lubang ini nih yang ada di regulator. Lubanginnya bisa pakai gunting, bisa pakai solder, atau dibakar pakai paku juga bisa sahabat. Yuk akan dibuatkan lubang di tengah sahabat. Ini teman-teman, saya menggunakan obeng yang sudah dipanasin memakai api. Nih sahabat, tinggal ngerapihin saja biar gak ada kebocoran yang diakibatkan tidak rapihnya membuat karet ini sahabat. Nih sudah ada lubang atau sudah ada bolong nih sahabat. Ini sudah ada lubang, tinggal saya rapikan sebelum dipakai sahabat. Nih sepertinya sudah rapi. Konten yang sederhana tapi manfaatnya sangat berharga sahabat. Kita masukkan ke sini, ke lubang yang sudah saya tunjukkan tadi sahabat, seperti ini. Usahakan membuatnya serapi mungkin sahabat. Kalau tidak rapi, hasilnya tidak akan maksimal. Kalau hanya asal-asalan membuat ini gak bisa dipakai untuk jangka panjang. Kalau membuatnya serapih mungkin, ini alangkah lebih bagus daripada, bukan menjelekkan karet sahabat. Kalau kita bisa membuatnya, mengakali, yaitu mengganti karet yang merah tadi menggunakan bekas senda atau bekas apa saja, ini hasilnya akan lebih bagus. Nih sahabatku, saya akan memasangkan tanpa menggunakan karet ini nih, dan ini sudah kosong nih, sudah gak ada karet sama sekali, dan sudah saya ganti menggunakan bekas sendal tadi nih sahabat. Saya akan mencoba memasukkan dan menyalakan si kompor ini. Maaf gak ada settingan sama sekali, ini real, ini untuk ibaratnya ada trouble sahabatku. Ini sudah terlihat sahabat, ini jarum sudah menunjukkan di yang kuning nih. Akan saya mencoba untuk menyalakan kompor. Nih sudah nyala dan sama sekali gak ada mendesis atau mendengung sahabatku. Nih dengarkan coba, gak ada mendengung, kompor pun bisa menyala. Hanya menggunakan bekas sendal ini nih untuk mengakali dari kebocoran yang biasanya timbul dari karet sudah jelek atau ini longgar sahabatku. Teman-teman,
bagaimana sudah menyaksikan tutorial yang saya buatkan barusan, dan kebetulan ini mungkin yang sering terjadi atau sering shock ibu-ibu. Nah, untuk ibu-ibu semua, untuk yang suka masak lah, intinya yang suka masak di dapur, ini kendala akan sering terjadi, dan persiapanlah daripada kita harus cari sana sini, yaitu karet yang merah itu. Usahakan mempunyai alat seperti ini, ibu-ibu sahabatku, untuk mengakali agar tidak ada kebocoran di sini. Mungkin untuk konten kali ini saya ucapkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kehilapan atau tata bahasa dari saya yang kurang memadai. Dan mungkin saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.